Teknik Podcast menuju Indonesia Digital. Oke, baik. Kali ini saya berada di Provinsi Jawa Timur dan di kesempatan kali ini saya bersama Pak Adi, Pak Sekda Provinsi Jawa Timur. Ya. Selamat sore Pak Adi. Sore, Mas. Moga-moga sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Ya, kita bicara tentang digitalisasi Pak. Tapi saya tidak ingin bicara yang normatif, tekstual, ataupun regulatif Pak. Saya pengen Bapak sebagai Sekda itu maunya digitalisasi itu versi Bapak itu maunya bawa kayak gimana sih Pak, keinginannya Pak? Yang jadi Iya, kayak apa dampaknya dan sebagainya itu Pak? iya. Pertama, saya memanfaatkan kedudukan Sekda sebagai CEO, ya, Iya, oke Pak. ya, top manager untuk pemerintahan. Ya, Maka tanggung jawab saya untuk bisa melakukan suatu perubahan heeh, dengan dimulai dengan ya agent of change-nya dari yang paling atas ya, levelnya. Kami melihat bahwa tidak ada jalan lain. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan tentang digital itu pasti akan ke sana larinya. hmm, hmm, Kalau tidak ikut pasti ketinggalan. betul. Ya, sementara saya sudah membandingkan di nasional di Jakarta dengan di daerah. Berikutnya kita akan bagaimana reformasi birokrasi yang mengkerucut kepada transformasi digital. Intinya seperti itu. Semua proses bisnis harus menyentuh dengan digital dan dengan harapan ya semua berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel dan mudah untuk dikontrol sebetulnya Buat dikendalikan. dalam satu genggaman. Karena sangat luas sekali pemerintah provinsi Oke, dengan UPT-UPT-nya. oke. Pak, kira-kira Pak kalau kita bicara misi yang Bapak inginkan tadi tentang digitalisasi ataupun kemauan Bapak, indikator yang gampang kita lihat itu apa Pak? Kalau saya bilang bahwa tentu digitalisasi di bidang pemerintahan ini ada dua segmen yang kena. Pertama di administrasi pemerintahnya sendiri, yang kedua di pelayanan publik ya Pak, yang kena ke masyarakat. Nah, indikator-indikator yang bahasa orang Jawa itu temoto gitu, bisa kelihatan dan gampang nangkepnya masyarakat umum tentang keberhasilan digitalisasi versi Bapak itu apa Pak Iya, indikasi-indikasinya Pak? pertama kalau sisi administrasi, birokrasi memang tidak begitu kelihatan, tetapi kami di dalam bisa melihat sebuah proses-proses yang tersistem dengan baik, terkoneksi dan terintegrasi. Dengan satu pintu penanggung jawab utamanya adalah kami serahkan kepada Kominfo. Ya. Yang kedua, otomatis yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat, yaitu semua layanan publik harus tersentuh dengan sistem digital. Dan itu kita menggunakan ukuran bagaimana tingkat kepuasan, bagaimana kecepatan, dan komplain ya yang dihadapi oleh di bawah. Dan ternyata setelah kita bangun semua wajib digital, tetapi juga selektif ya. Kami menganut bahwa tidak semua aplikasi sistem itu bisa diterapkan dengan baik dan kami harus selektif apabila ada proyek perubahan yang menggunakan aplikasi. Nah itu diapain tuh Pak? Bagi saya sudah pernah menyampaikan kepada LAN, aplikasi itu jangan jadi latah gitu kan. Ya. Dan harus terintegrasi. Kami tidak boleh ada domain subdomain yang berdiri sendiri. Kami harus juga memastikan bahwa sistem aplikasi itu betul-betul sesuai dengan security-nya, misalnya standar security-nya, kemudian terkoneksi dengan sistem yang mana, dan kalau dilihat dari fungsinya, ini mendukung capaian prioritas yang mana. Jadi Bapeda, ya, kemudian BPKAD, kemudian dari Inspektorat dan Kominfo, itu juga dari sisi tata organisasinya, ini mengganggu nggak, mendukung nggak bagaimana tata laksana organisasi. Jadi kompleks sehingga saya tugaskan, sekali lagi Kominfo yang harus bisa menseleksi semua itu dengan aplikasi-aplikasinya. Oke Pak, satu hal yang spot menarik pasti kita bicarakan. Tentang digitalisasi kan bukan sekedar sistem ya Pak ya. Kita akan selalu bicara dengan orangnya Pak. Ya. Ya. Orang ini kan tentu tadi Bapak sampaikan agen perubahan tentu bukan perubahan dari dulu pakai misalkan Nokia sekarang smartphone, tetapi kan akan lebih kepada budayanya, cara berpikir kritisnya dan perilakunya. Bagaimana menurut Bapak tentang merubah sistem dan merubah budaya Pak? Itu duluan mana dan susahnya di mana tuh Pak? Ya, ini pengalaman saya di pusat dan di daerah. Ya.
membuat suatu sistem itu penting. Oke. Untuk sistem itu bisa berjalan, ya, bermanfaat dan digunakan, tentu kita harus membangun sebuah culture yang bisa ya mengarah ke situ. Karena persoalannya kita menghadapi culture dan perilaku, mindset, ya, pemahaman tentang bagaimana digitalisasi, bagaimana sistem, bagaimana kinerja yang lebih efektif dengan sistem, itu harus berjuang secara bersamaan, ya. Ya awalnya memang harus utama di culture-nya dulu kita rubah. Culture dulu ya, Pak, Ya, ya. bagaimana wawasan mereka, bagaimana pandangan mereka, bahwa ini lebih efektif. Dari situ culture kita rubah, ya, baik why-nya maupun value-nya, maka akan merubah pemahaman dan akhirnya pada perilaku. Nah, kalau sudah perilakunya sudah aware dengan teknologi, aware dengan sistem, maka ini akan gayung bersambut. Jadi bukan sekedar melakukan perubahan ke depan yang lebih baik untuk di bidang teknologi itu, teknologi digital itu harus secara konsisten dan bersamaan. Sistem kita bangun, tetapi culture kita rubah dan perilaku kita arahkan. Nah, ini kerja keras yang memang harus menggunakan bukan hanya saya selaku agent yang paling tinggi, tetapi juga teman-teman di bawah yang memang yang punya sense of internetnya, mau digital yang bagus. Dan berikutnya adalah dukungan dari ya pimpinan ya, gubernur, wakil gubernur. Alhamdulillah apa yang sudah kita rancang disampaikan gubernur menyatakan oke, setuju. Nah itu bagian penting. Kalau di atasnya nggak setuju, maka tidak mungkin terjadi walaupun perubahan itu agak memaksa, tetapi ketika komitmen pimpinan ada, maka itu akan berjalan. Alhamdulillah dengan segala persoalannya, beberapa yang sudah kita lakukan setelah proses-proses sistem itu diterapkan sudah berjalan. Dan kita meningkat bagaimana sebuah sistem bisa menghasilkan dampak yang saat ini pemerintah, provinsi, kabupaten, kota membutuhkan bagaimana efisiensi dan menghasilkan sesuatu yang sifatnya mengurangi pemborosan, meningkatkan pendapatan. Itu yang sekarang kita lakukan. Oke Pak, saya pikir pendekatan yang memang tepat sekali Pak kalau kita bilang bahwa budaya duluan dan juga budaya itu harus selalu dari top down ya Pak ya. Karena yang mengencourage, menteladani tentu dari pimpinan untuk bisa kita lihat di level yang bawahnya lagi. Kemudian masalah program kerja di Jatim sendiri Pak, atau inisiatif Bapak ataupun inisiatif dari Prof Jatim sendiri dalam digitalisasi ini, ada satu nggak yang Bapak bisa ceritakan yang bisa menjadi sebuah role model, mungkin di aspek pendidikan atau di bidang kesehatan, apa Pak kira-kira yang Bapak bisa share kepada kami? Saat ini yang sebetulnya bersamaan dua ya, semuanya layanan publik, yang satu untuk disaster management dengan kita menggunakan membangun BPBD One, sebuah command center, mobile command center vehicle yang bisa menggunakan sistem dan bisa memantau semua, mengendalikan pengambilan keputusan. Ya. Tapi itu bagian dari layanan publik untuk mempermudah, percepat bagaimana keputusan dalam proses manajemen bencana. Tapi yang saya concern tadi, ya garis besarnya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan dan mendapatkan pendapatan. Itu saya lagi concern dengan rumah sakit. Jawa Timur, rumah sakit provinsi ada 14 ya, dan juga terkoneksi dengan rumah sakit provinsi yang lain. Jadi salah satu persoalan di rumah sakit adalah sistem data ya. Hampir beberapa rumah sakit memang dipegang oleh vendor yang kalau kita lepas maka sangat ketergantungan, akan diblok karena ngehack betul itu. Karena server data semua dimiliki mereka. Ini nggak tahu yang mana. Lalu kita lakukan perubahan, bagaimana mendatangkan ahli, lalu kita memastikan, menganalisis ini bisa diambil alih, ya, tanpa harus menggunakan server itu. Dan akhirnya sangat hemat, puluhan miliar bisa kita hemat dari beberapa rumah sakit. Satu rumah sakit ada 7,5 miliar bisa menghemat, dan kita menggunakan sistem sendiri, dan itu terkoneksi antar rumah sakit. Yang kedua terkait dengan untuk SPBE itu untuk pengadaan barang dan jasa. Pasti urusan rumah sakit, pengadaan peralatan, obat dan sebagainya, itu terjadi perbedaan harga, perbedaan kualitas dan sebagainya.
maka kami sudah berhasil ya melakukan konsolidasi pengadaan barang dan jasa khusus untuk rumah sakit besar tipe A dengan rumah sakit tipe A lain di provinsi lain, yaitu dengan Solo, Semarang, Jogja untuk pengadaan yang sifatnya ya teknologi untuk ortopedi ya. Kemudian juga kita sedang merancang untuk bidang yang lain di rumah sakit lain ya sebagai leadingnya di Saiful Anwar ya. Dan berikutnya juga sudah berjalan beberapa obat kemudian alat kesehatan 14 rumah sakit dikonsolidasikan sama sehingga harganya sama, lebih murah. Efisien, dan akhirnya stoknya bisa saling mengisi seperti itu. Memang ini pasti benturannya banyak, tetapi dengan sistem teknologi termasuk yang sudah kita lakukan adalah bagaimana manajemen penggunaan obat. Jadi in out-nya obat dengan sistem akan lebih murah. Ternyata banyak dokter atau bidang yang memang menggunakan obat-obat yang seharusnya digunakan tidak terlalu banyak tapi melebihi, ini pemborosan. Dan itu juga akhirnya efisiensi. Dan akhirnya rumah sakit kami yang terbesar 1,7 triliun menghasilkan bisa lebih banyak pendapatannya dan bisa subsidi silang. Di samping itu kami tentu berbanding dengan apa yang sudah dilakukan di internasional. Kenapa orang Jawa Timur banyak berobat ke internasional? Nah, dalam 3 tahun ini akhirnya kita membangun satu tower untuk yang kelasnya internasional di Sutomo maupun di Saiful Anwar. Saiful Anwar namanya Pavilion, dan dengan standar internasional, layanan yang bagus dan sebagainya, akhirnya memang juga dinikmati masyarakat. Dengan layanan yang paling detail kita berikan, semua sama dengan Singapura. Ini bagian dari layanan khusus untuk yang ya middle up, tetapi uangnya kita gunakan subsidi silang untuk orang miskin yang bleeding, karena BPJS tidak sampai. Ya. Operasi 300 dibayar 150, kami subsidi dari sini. Supaya kami tidak mengeluarkan lagi untuk bisa kerugian itu ditanggung. Saya pikir tadi yang konsolidasi pengadaan farmasi atau obat menarik, Pak, karena kita bisa mengecek bahwa ada yang kosong di sini dan juga pastinya kan mencegah pemborosan bisa terjadi dengan harga yang sama dimanapun tempatnya. Oke, Pak, seperti hal-hal yang lain, Pak. Ini pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Kira-kira ada quote nggak, Pak, tentang digitalisasi dari versi Bapak sendiri gitu ya? Dari pengalaman Bapak yang sudah banyak, tadi Bapak bicara masalah budaya, Bapak bicara masalah kemandirian, bisa nggak difrasekan, dibekukan menjadi sebuah kata punya Bapak gitu? Ya, suatu perubahan ya, transformasi digital dalam lingkup reformasi birokrasi. Tidak ada kata lain, memang kita harus membangun sebuah sistem digital yang kuat, ya, tetapi juga betul-betul dapat diaplikasikan. Tapi di balik itu, yang harus kita bangun lebih dulu dan lebih kerja keras adalah bagaimana membangun perubahan dari culture, ya, situasi yang ada di birokrasi itu, yang sehingga yang muncul adalah perubahan dari sisi mindset maupun perilaku yang betul-betul akan bisa mendukung dari suatu perubahan sistem tadi. Clear, Pak. Saya pikir pernyataan Bapak akan mewakili seluruh Indonesia untuk bisa mengubah budaya lebih baik. Terima kasih, Pak Adi. Sampai jumpa kembali. Nik Podcast, menuju Indonesia Digital.